Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Putra Utama dari jurusan Teknologi Informasi dan dengan prodi D3 Informatika kelas 3A dengan NIM 246151009. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek dari mata kuliah probabilistik dan statistik yang berupa aplikasi analisis e-commerce berbasis Streamlit. Aplikasi ini menampilkan overview data, eksplorasi data, dan beberapa visualisasi interaktif serta penghitungan probabilitas conversion. Di sini saya hanya memfokuskan penjelasan dari hasil akhirnya, yaitu outputnya dan bukan kodenya. Nah, yang pertama kita bahas ya di tab Overview Dataset. Aplikasi ini menampilkan ringkasan dari 20.000 transaksi e-commerce. Nah, di bagian matriks terlihat jumlah transaksi dan jumlah fitur dan conversion rate-nya keseluruhannya berada di sekitaran 15,52% atau 15%. Dataset ini mencakup informasi seperti region, kategori produk, metode pembayaran, harga, jumlah barang, lama sesi pengguna, jumlah halaman yang dibuka, status conversion, dan juga lama pengiriman. Di bagian bawah juga ada contoh 5 baris pertama data supaya kita bisa melihat struktur datanya. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian tab yang eksplorasi data, di bagian kiri ini adalah sidebar yang berisi 2 filter, yaitu filter region dan filter kategori produk. Nah, filter ini hanya mempengaruhi tab visualisasi saja, yaitu yang ini. Jadi, grafik-grafik di tab tersebut akan berubah sesuai pilihan user. Sementara tab overview, EDA, dan probabilitas tetap menampilkan keseluruhan data yang tanpa mempengaruhi filter. Jadi, kayak misalnya region yang dipilih is, maka yang akan dimunculkan hanyalah is di bagian visualisasi. Jika kategori produk yang dipilih elektronik, yang dimunculkan hanyalah yang elektronik. Oke, selanjutnya pada tab eksplorasi data ini, aplikasi menampilkan statistik deskriptif dari fitur-fitur numerik. Di sini kita bisa lihat dari informasi seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Misalnya untuk price, kita bisa lihat berapa harga terendah, harga tertinggi, dan berapa rata-ratanya. Ini membantu kita memahami apakah harga cenderung terkonsentrasi di harga rendah atau tersebar cukup lebar. Selain itu, ada pada bagian kanan ini ditampilkan distribusi fitur kategorikal seperti berapa banyak transaksi per region, per kategori produk, dan per metode pembayaran. Bagian eksplorasi data ini berfungsi sebagai tahap awal untuk memahami data sebelum kita masuk ke bagian visualisasi yang lebih spesifik dan ke perhitungan probabilitasnya. Dari sini kita dapat gambaran umum mengenai karakteristik datanya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian tab visualisasi yang isinya beberapa grafik plotting interaktif. Yang pertama yaitu distribusi harga produk. Grafik ini menunjukkan seberapa banyak produk yang berada pada rentang harga tertentu. Dari berikutnya terlihat bahwa sebagian besar produk harga relatif rendah, sementara produk dengan relatif harga tinggi jumlahnya jauh lebih sedikit. Secara statistik ini bisa disebut sebagai distribusi yang mencenggang ke kanan atau right skewed. Lalu yang kedua adalah box plot harga per kategori produk top 8. Box plot ini memperlihatkan median harga, sebaran kuartil, dan outlier di tiap kategori. Dari sini kita bisa membandingkan kategori mana yang cenderung memiliki harga lebih tinggi dan kategori mana yang lebih cenderung lebih murah. Lalu di bagian nomor 3 yaitu conversion rate per region. Nah, di sini kita bisa lihat setiap batang menunjukkan persentase transaksi yang berhasil di masing-masing region. Perbedaannya memang tidak terlalu jauh, tetapi dari grafik ini kita bisa melihat region mana yang performanya sedikit lebih baik dalam hal keberhasilan transaksi. Lalu yang di bagian nomor 4 yaitu distribusi durasi sale atau session duration. Nah, di bagian histogram ini menunjukkan berapa banyak sesi yang berlangsung pada rentang waktu tertentu. Dari sini kita bisa melihat apakah mayoritas pengguna hanya menghabiskan waktu singkat atau ada yang cukup lama menjelajah di dalam platformnya ini. Lalu yang di bagian kelima yaitu distribusi jumlah halaman yang dibuka atau page view. Grafik ini menggambarkan seberapa dalam pengguna mengeksplorasi produk dalam suatu sesi. Dalam satu sesi, apakah mereka hanya melihat sedikit halaman atau justru banyak halaman? Lalu yang nomor 6 yaitu hubungan durasi sesi dan jumlah halaman.
Nah, di bagian ini setiap titik mewakili satu sesi pengguna dengan sumbu X sama dengan session duration, sumbu Y sama dengan page viewer. Dari pola sebaran titik ini kita bisa melihat kecenderungan bahwa semakin lama sesi, biasanya jumlah halaman dibuka juga ikut bertambah. Visualisasi ini juga membantu memahami hubungan antara dua variabel perilaku pengguna. Lalu yang terakhir nomor 7 yaitu rata-rata harga per kategori produk. Nah, di sini untuk setiap kategori dihitung nilai rata-rata atau price lalu ditampilkan sebagai batang ini di gambaran ini. Nah, grafik ini memudahkan kita melihat kategori mana yang memiliki rata-rata harga lebih mahal lebih kategori dibanding kategori lain. Dari sudut pandang bisnis ini bisa menjadi dasar untuk strategi harga dan segmentasi produk. Selanjutnya kita langsung lanjut ke tab yang terakhir yaitu probabilitas. Bagian ini yang langsung terkait dengan materi probabilistik dan statistik. Nah, di sini saya akan mempersingkatnya saja dikarenakan durasi waktu yang sudah kelamaan. Oke, yang pertama dulu itu yaitu probabilitas pelanggan melakukan conversion. Bagian pertama ini menghitung peluang transaksi berhasil secara umum menggunakan rumus dasar seperti ini dan hasil akhirnya yaitu 15,52%. Lalu yang nomor 2 yaitu conversion per metode pembayaran. Nah, di bagian ini berdasarkan kita melakukan probabilitas bersyarat berdasarkan metode pembayaran menggunakan rumus seperti yang ada di dalam lihat drop down ini yaitu seperti ini. Untuk setiap metode ditampilkan beberapa banyak transaksi berhasil dan conversion rate-nya. Di sini ada metode COD segini, metode card segini, metode e-wallet segini. Dan yang terakhir yaitu metode transfer segini. Selanjutnya nomor 3 yaitu conversion per kategori produk. Nah, bagian terakhir ini menghitung peluang transaksi berhasil per kategori produk yang hasilnya menunjukkan kategori mana yang punya peluang pembelian lebih tinggi. Dan untuk rumusnya itu hampir sama seperti yang sebelumnya yaitu yang nomor 2 ini conversion per metode pembayaran. Di bagian ketiga ini menggunakan rumus yang sama seperti ini. Dan di sini ada kategori beauty, kategori books, elektronik, fashion, home, dan juga yang terakhir adalah sport. Di bagian kategori kedua ini, yang paling besar conversion rate-nya adalah yang dimenangi oleh e-wallet yang dengan conversion rate 16,4%. Di bagian ketiga ini, yang memiliki conversion rate tertinggi itu adalah kategori produk books, yaitu dengan 16,5%. Baik, itu saja dari saya penjelasan singkat dari aplikasi analisis e-commerce ini. Aplikasi ini menggabungkan EDA, visualisasi, dan probabilitas untuk memahami pola transaksi ini. Itu saja dari saya. Saya Dava Putra Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.